Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, pada kali ini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai aset manajemen. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya Niko Manggita Juliantini dengan NIM 2215091107. Kemudian rekan saya Baik, perkenalkan nama saya Iputu Arya Fidenanta dengan NIM 2215091079. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Chandra Dipasanti dengan NIM 2215091091. Perkenalkan nama saya Putu Ibu Spasari dengan NIM 2215091080. Baik, berikutnya yaitu materi mengenai pengertian manajemen aset. Nah, manajemen aset ini merupakan suatu proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua aset dan sumber daya TI yang dimiliki. Nah, dalam konteks manajemen aset TI ini mencakup perangkat keras seperti komputer dan server, perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi, data, jaringan, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan dukungan aset TI. Nah, manajemen aset TI ini melibatkan proses pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, pemantauan, dan penghapusan aset TI. Selain itu, manajemen aset TI juga mencakup pemantauan kinerja aset TI, perancangan kapasitas, manajemen keamanan, dan pematuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai aset TI, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional dalam lingkungan organisasi. Berikutnya merupakan peran manajemen aset TI. Nah, manajemen aset TI ini memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Nah, peran utama manajemen aset TI ini ada 8. Yang pertama yaitu pengelolaan aset. Nah, manajemen aset TI bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, memperoleh, menginstal, dan mengelola semua aset TI dalam organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penggunaan dan dukungan aset tersebut. Yang kedua yaitu optimalisasi penggunaan aset. Nah, manajemen aset TI berusaha untuk memaksimalkan penggunaan aset TI dengan memastikan bahwa mereka menggunakan secara efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu ada kontrol biaya. Kontrol biaya ini mencakup perencanaan anggaran, negosiasi kontrak dengan pemasok, dan pemantauan pengeluaran yang terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI. Kemudian yang keempat yaitu keamanan aset. Nah, manajemen aset TI ini juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan aset TI. Ini mencakup perlindungan terhadap ancaman keamanan cyber, manajemen izin akses, pemantauan kejadian keamanan, dan pemulihan bencana. Kemudian yang kelima ada pematuhan dan audit. Nah, manajemen aset TI ini memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan standar dan kebijakan yang berlaku terkait dengan aset TI. Mereka juga berperan dalam mempersiapkan proses audit yang berkaitan dengan TI. Yang keenam ada perancangan strategis. Manajemen aset TI berkontribusi dalam perencanaan strategis TI organisasi. Mereka membantu dalam merencanakan investasi TI yang akan datang, mengidentifikasi tren teknologi, dan memastikan bahwa aset TI mendukung tujuan bisnis. Kemudian yang ketujuh yaitu ada pembaruan dan pemeliharaan. Manajemen aset TI memantau siklus hidup aset TI dan merencanakan pembaruan serta pemeliharaan yang diperlukan. Hal ini penting untuk menjaga aset tetap relevan, aman, dan berkinerja tinggi. Dan yang terakhir yaitu pelaporan dan analisis. Manajemen aset TI menghasilkan laporan dan analisis yang membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan TI. Ini mencakup laporan inventaris, penggunaan aset, biaya, dan kinerja. Nah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan proses pada manajemen TI. Yang pertama, terdapat proses yang terjadi pada aset manajemen TI ini, di mana proses yang dimaksud ialah organisasi mengoptimalkan penggunaan asetnya, mengurangi risiko keamanannya, meminimalkan biaya, dan memastikan kepatuhan dengan peraturan. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya. Di mana proses ini akan terbagi menjadi 12 proses. Yang pertama yaitu identifikasi aset. Yang dimaksud dengan identifikasi aset ialah mengidentifikasi semua aset TI yang dimiliki oleh organisasi. Lalu yang kedua, inventaris aset, yaitu membuat daftar lengkap dari semua aset TI yang sudah diidentifikasi. Yang ketiga yaitu penilaian aset, di mana penilaian aset yang dimaksud ini ialah menilai nilai dan status aset TI, termasuk usia, kondisi, serta manfaat yang masih dapat diperoleh. Lalu lanjut ke proses yang keempat ialah manajemen perangkat kelas, di mana manajemen perangkat kelas ini memantau, memelihara, serta mengelola perangkat keras seperti komputer, server, jaringan, dan perangkat penyimpanan. Lalu slide selanjutnya. Proses kelima yaitu manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak merupakan pengelolaan perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi. Perangkat lunak yang ini termasuk pemasangan, pembaruan, pemantauan lisensi, serta penghapusan perangkat lunak yang tidak diperlukan. Lalu yang proses keenam, manajemen lisensi, di mana manajemen lisensi melacak lisensi perangkat lunak untuk memastikan kepatuhan hukum dan menghindari pelanggaran lisensi. Selanjutnya, proses yang ketujuh ialah pemantauan kinerja, di mana untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan memberikan nilai yang diharapkan. Proses yang ke-8 yaitu keamanan aset, memastikan keamanan aset TI dengan menerapkan tindakan perlindungan data, pengelolaan akses, dan pemantauan potensi ancaman keamanan. Lanjut pada proses berikutnya, yaitu yang ke-9, penghapusan aset. Pada proses ini, penghapusan aset yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak dioperasikan oleh suatu organisasi. Yaitu yang ke-10, ada proses pemantauan serta pelaporan. Proses ini melakukan pemantauan berkala terhadap aset TI, serta menyusun laporan mengenai penggunaan, pemeliharaan, serta biaya terkait aset TI. Proses ke-11 ialah perencanaan aset. Perencanaan aset ini mencakup membuat rencana jangka panjang untuk pengadaan, penggantian, atau peningkatan aset TI. Serta proses yang terakhir ialah audit aset, di mana audit aset ini dilakukan secara berkala untuk memastikan keakuratan inventarisasi dan kepatuhan dengan peraturan yang berlaku. Oke, bisa dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Di sini terdapat alat serta teknologi IT Asset Management. Dalam IT Asset Management terdiri dari alat dan teknologi, di mana ini membantu dalam pelacakan, pengelolaan, serta pemanfaatan aset TI. Hal ini memungkinkan organisasi membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang risiko serta alokasi aset. Alat dan teknologi TI dibagi menjadi 4 bagian, seperti gambar di samping. Yang pertama ialah perangkat lunak IT Asset Management. Pada bagian ini, perangkat lunak IT Asset Management, seperti yang saya sebutkan tadi, berguna membantu bisnis dalam membuat aset yang menghasilkan. Perangkat lunak ini membantu dalam pelacakan dan pengelolaan aset TI dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua, teknologi real-time monitoring, di mana teknologi real-time monitoring ini membantu dalam mengelola aset perusahaan dengan pendekatan sistematis sepanjang siklus hidup aset tersebut. Hal ini berguna memberikan manfaat bagi perusahaan. Lalu, slide selanjutnya, terdapat Digital Asset Management atau DAM. DAM adalah bagian dari sistem item yang menangani manajemen dokumen, gambar, video, ataupun secara umum. Yang terakhir ialah
sistem manajemen aset peralatan, di mana sistem ini membantu dalam melakukan pengelolaan aset milik perusahaan maupun perorangan. Dalam bagian-bagian ini, dalam IT Asset Management, alat dan teknologi tersebut membantu dalam pelacakan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset TI seperti yang saya sebutkan di awal. Bisa dilanjutkan pada slide selanjutnya. Yaitu, pada bagian ini saya akan menjelaskan praktek IT Asset Management. Dalam praktek ini, akan dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu, bisa dilanjutkan pada slide selanjutnya. Melakukan inventarisasi aset. Lalu yang kedua adalah melakukan manajemen siklus hidup aset. Yang ketiga menggunakan perangkat lunak IT Asset Management. Yang keempat melakukan manajemen aset digital. Serta yang terakhir adalah menggunakan sistem manajemen aset peralatan. Sekian presentasi dari materi yang telah saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi berikutnya mengenai kualitas yang diharapkan akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kualitas yang diharapkan oleh perusahaan dalam menggunakan IT Asset Management. Slide selanjutnya. Baik, di sini terdapat 4 kualitas yang diharapkan oleh perusahaan dalam menggunakan IT Asset Management. Yang pertama yaitu penghematan biaya. Nah, dalam penghematan biaya, IT Asset Management diharapkan dapat membantu organisasi menghemat biaya dan mengurangi pemborosan sumber daya dengan efektif melalui pemetaan permintaan pembelian baru dengan item yang ada di inventaris dan menghindari pengadaan yang tidak perlu. Mengidentifikasi aset yang kurang dimanfaatkan dan dengan mudah memahami peran setiap aset dalam setiap proses bisnis. Yang kedua yaitu akuntabilitas perusahaan. Nah, IT Asset Management diharapkan dapat memberikan akuntabilitas keuangan kepada organisasi dengan menggabungkan data keuangan, kontrak, dan inventaris untuk melacak status aset TI di seluruh siklus hidupnya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan aset optimal. Nah, di sini operasi TI yang disederhanakan IT Asset Management diharapkan dapat membantu organisasi menyederhanakan operasi TI mereka dengan memastikan bahwa setiap aset digunakan, dipelihara, dan dibuang dengan benar. Yang terakhir yaitu menyederhanakan operasi TI, di mana IT Asset Management diharapkan dapat membantu organisasi mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan menerapkan proses di seluruh tahapan siklus hidup untuk memahami total biaya kepemilikan. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi IT Asset Management. Yang pertama yaitu Hardware Asset Management. Hardware Asset Management seperti namanya adalah mengolah aset perangkat keras. Aset yang bersifat fisik, contohnya server, switch, laptop, telepon, dan perangkat IoT. Nah, hardware ini dipelihara memerlukan proses yang kasar, tepat, dan lengkap untuk memastikan bahwa semua keadaan dan skenario dipertimbangkan selama desainnya. Mengelola hardware mungkin tidak selalu otomatis, di mana mereka dapat dipantau. Seringkali inventaris fisik dilakukan. Jadi, semua aset hardware harus memiliki label yang sesuai, menegaskan ID aset yang unik untuk mengidentifikasi aset dalam daftar aset. Yang kedua yaitu Software Asset Management. Aset perangkat lunak adalah hal yang berbeda dengan aset manajemen perangkat keras, di mana perusahaan akan mengelola lisensi termasuk freeware dan trialware. Lisensi datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada lisensi yang ditandai dengan aset dan diberi tag oleh pengguna, dan lisensi yang secara bersamaan. Yang ketiga yaitu Client Asset Management. Client Asset Management adalah aset yang mengacu pada yang diserahkan kepada individu seperti laptop, ponsel, jam tangan pintar, dan pencatat data.
Tantangannya datang dari bahaya kehilangan data yang dapat diakibatkan karena lemahnya proses dan pengendalian keamanan informasi. Pengendalian yang memadai perlu diterapkan, memastikan bahwa data rahasia dan data rahasia lain tidak jatuh ke tangan yang salah. Yang keempat yaitu Cloud-Based Asset Management. Cloud-Based Asset Management merupakan pengolahan aset berbasis cloud harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti sifat dinamis dari pembuatan dan penghapusan aset. Dengan cara mengklik tombol, server dapat dibuat dan diputar dengan baik dan benar. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya mengenai fungsi dan manfaat dari manajemen aset akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi dan manfaat dari IT Asset Management. Bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, berikut merupakan beberapa fungsi dan manfaat dari IT Asset Management. Yang pertama yaitu mengelola pengadaan. Pada mengelola pengadaan ini, IT Asset Management mengidentifikasi kebutuhan aset, penyediaan aset, serta mengelola pembelian, termasuk persetujuan, pengadaan, dan pengiriman. Selanjutnya yaitu mengelola siklus hidup aset. Pada mengelola siklus hidup aset ini, aset manajemen memelihara aset seperti pembaharuan, perbaikan, peningkatan aset TI, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada memanajemen lisensi perangkat lunak. Nah, memanajemen lisensi perangkat lunak ini memastikan bahwa kepatuhan terhadap lisensi perangkat lunak itu terjadi. Selanjutnya ada memantau penggunaan aset. Pemantauan penggunaan aset yang dimaksud yaitu melacak penggunaan aset TI untuk memastikan efisiensi dan penggunaan yang optimal. Juga memantau kinerja aset untuk memastikan bahwa mereka beroperasi pada tingkat optimal. Selanjutnya ada manajemen keamanan aset, yang memastikan perlindungan data dan informasi yang ada di aset TI, serta memastikan bahwa semua aset dilindungi dari ancaman keamanan, termasuk virus dan malware. Selanjutnya ada pelaporan dan analisis. Pada pelaporan dan analisis ini berfungsi untuk membuat laporan tentang penggunaan, kelayakan, dan efektivitas aset TI, serta melakukan analisis biaya dan manfaat untuk mengoptimalkan penggunaan aset TI. Yang terakhir yaitu kepatuhan dan pengendalian, yang dimana berarti memastikan bahwa aset TI digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya, yaitu kelebihan dari IT Asset Management. Yang pertama itu mengoptimalkan pengeluaran sehingga lebih efisien. Artinya, membantu organisasi mengelola dan mengoptimalkan pengeluaran aset TI, mencegah pemborosan dengan memantau penggunaan dan kondisi aset secara terus-menerus. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional ini berarti mempercepat proses bisnis dengan memastikan bahwa karyawan memiliki perangkat dan perangkat lunak yang diperlukan untuk bekerja dengan efisien. Yang ketiga yaitu memanajemen keamanan aset TI. Dengan memantau dan mengelola keamanan aset manajemen ini membantu mengurangi risiko keamanan, termasuk ancaman dari perangkat yang tidak terlindungi dan perangkat lunak yang tidak diperbaharui. Yang keempat yaitu perancangan masa depan. Berarti memungkinkan perancangan jangka panjang dengan memberikan visibilitas tentang umur paket aset, serta membantu organisasi merencanakan penggantian perangkat yang sudah tua. Yang terakhir yaitu pelayanan pelanggan yang lebih baik. Kemungkinan Departemen Dukungan pelanggan untuk merespon dengan cepat terhadap masalah aset, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya, yaitu ada kekurangan dari IT manajemen aset. Yang pertama yaitu biaya implementasi yang cukup tinggi. Nah, mengimplementasikan sistem ini memerlukan investasi awal untuk perangkat lunak, pelatihan, dan integrasi dengan sistem yang ada. Ini bisa menjadi mahal, terutama untuk organisasi kecil dan menengah.
Yang kedua, kesulitan pengidentifikasian aset. Mengidentifikasikan dan mengelola semua aset IT dengan akurat bisa menjadi sulit, terutama jika ada banyak perangkat yang tersebar di lokasi yang berbeda atau jika data inventaris tidak teratur diperbarui. Yang ketiga yaitu manajemen data yang rumit. Data yang dikumpulkan oleh sistem seringkali kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Ini membutuhkan waktu dan keahlian dalam mengelola dan memahami data tersebut. Yang keempat yaitu karyawan yang tidak mematuhi aturan penggunaan sistem. Meskipun ada sistem ini, seringkali sulit untuk memastikan bahwa semua karyawan internal mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, terutama dalam hal mengunduh dan menginstal perangkat lunak. Yang terakhir yaitu perubahan teknologi yang cepat. Lingkungan teknologi berubah dengan cepat, sehingga sebuah sistem IT Asset Management yang efektif hari ini mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan beberapa tahun ke depan jika tidak diperbarui secara teratur. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai manajemen aset dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mewakili teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.